Selamat malam sahabat Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan. Buka mataku untuk memahami kebenaran-Mu. Ubah hatiku dengan kuasa-Mu. Dan pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan malam ini diambil dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Sore itu hujan turun deras di kota kecil tempat tinggal Lisa. Ia baru saja pulang kerja, tubuhnya lelah dan hatinya lebih lelah lagi. Di tempat kerjanya, ia dijauhi teman-teman kantor karena menolak terlibat dalam praktik kecurangan laporan keuangan. Sikapnya dianggap sok suci dan membuat orang lain tidak nyaman. Lisa hanya ingin hidup jujur karena ia percaya itu yang Tuhan mau. Di rumah kecilnya, ia mendapati secangkir teh hangat dan sepotong kue kesukaannya sudah tersaji di meja. Ibu angkatnya, seorang wanita tua yang sudah merawatnya sejak kecil, menyambutnya dengan senyum yang biasa, tenang dan penuh kasih. Lisa menahan air mata. "Bu, kadang aku capek berbuat baik. Dunia ini tidak memberi ruang untuk orang yang jujur." Sang ibu duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Nak, kasih sejati bukan tentang dibalas atau dipuji. Kadang kasih justru diuji ketika kamu harus tetap memilih yang benar meskipun semua orang menjauh." Lisa terdiam. Kata-kata itu mengingatkannya pada satu peristiwa dalam hidupnya. Saat ibunya sakit keras, Lisa harus memilih antara menerima beasiswa ke luar negeri atau tetap tinggal merawat ibunya. Semua orang menyuruhnya pergi. Tapi ia memilih bertahan. Ia merelakan impian masa mudanya demi orang yang telah mencintainya tanpa syarat. Waktu itu, keputusannya tidak dipahami siapapun. Namun hari ini, justru itulah hal paling benar yang pernah ia lakukan. Lalu ibunya berkata lagi, sambil menggenggam tangan Lisa, Yohanes 15 ayat 13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Tapi kasih itu bukan hanya tentang mati untuk seseorang. Kadang, kasih itu tentang hidup. Memilih bertahan, memilih setia, dan memilih untuk tetap ada, bahkan ketika dunia menyuruhmu pergi. Lisa menatap mata ibunya dan mengangguk pelan. Ia tahu hidupnya tidak akan lebih mudah setelah ini, tapi ia juga tahu bahwa kasih yang ia berikan tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Kasih bukan hanya tentang perasaan hangat di hati, tetapi tindakan nyata yang seringkali menuntut pengorbanan, waktu, ego, bahkan mimpi. Dalam dunia yang semakin mementingkan kepentingan diri, kasih Kristus menjadi standar yang sangat berbeda. Mengasihi meski tidak dimengerti, tetap hadir meski tidak dihargai, dan memberi tanpa menuntut balasan. Yohanes 15 ayat 13 bukan hanya tentang kematian Yesus di kayu salib, tetapi juga tentang hidup kita setiap hari, ketika kita memilih untuk mencintai dengan caranya. Mungkin tidak ada yang menulis berita tentangmu. Mungkin dunia tidak pernah mengerti pilihanmu. Tapi Tuhan melihat setiap tindakan kasih-Mu, sekecil apapun itu. Dan kasih yang demikian, adalah kasih yang mengubah dunia. Mulailah hari ini, tetap mengasihi, tetap bertahan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, malam ini kami datang kepadamu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena meskipun kami tidak selalu menyadarinya, kasih-Mu selalu hadir, dalam hal-hal besar maupun kecil. Engkau menjaga kami, menuntun langkah kami, dan memberi kekuatan di setiap jam yang kami jalani. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami tentang kasih sejati. Engkau mengasihi kami bukan karena kami baik, tapi karena kasih-Mu begitu besar. Engkau rela berkorban, tinggal bersama kami dalam setiap kesulitan,
dan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Firman-Mu malam ini meneguhkan hati kami untuk terus belajar mengasihi dengan ketulusan, bahkan saat itu tidak mudah. Tuhan, sebelum kami beristirahat malam ini, kami mohon perlindungan-Mu. Jagai kami dalam tidur kami. Biarlah rumah kami dipenuhi damai sejahtera-Mu. Jauhkan dari kecemasan, dari gangguan, dari hal-hal yang tidak kami lihat tapi Engkau tahu. Lindungi kami, Tuhan, dan bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang segar dan hati yang penuh harapan. Kami juga mau minta ampun, Tuhan, kalau hari ini kami telah menyakiti hati-Mu, mungkin lewat kata-kata kami, pikiran kami, atau sikap kami terhadap orang lain. Ampuni kami jika kami gagal menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Bersihkan hati kami malam ini, Tuhan, agar kami bisa tidur dalam damai dan bangun dengan hati yang diperbarui. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada malam ini. Peliharalah mereka, kuatkan yang sedang lelah, dan hiburkan yang sedang bersedih. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, terlebih yang sedang dalam pergumulan hidup. Kiranya Engkau menjadi jawaban dan pengharapan mereka. Tuhan, malam ini hati kami juga tertuju kepada mereka yang menderita. Bagi yang sedang sakit, jamahlah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Bagi yang sedang merasa sendiri dan kesepian, hiburkanlah dengan hadirat-Mu yang lembut. Bagi yang dalam kesulitan hidup, masalah keuangan, keluarga, pekerjaan, atau tekanan batin, tolong mereka, Tuhan. Bukakan jalan, nyatakan pertolongan-Mu. Tuhan, Engkau tahu segalanya. Bahkan saat kami tidak mampu mengungkapkan isi hati kami dengan kata-kata, Engkau mengerti. Maka malam ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya, kasih-Mu lebih besar dari rasa takut kami. Kasih-Mu lebih kuat dari beban yang kami pikul. Dan kasih-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih, Tuhan Yesus. Malam ini kami beristirahat dalam pelukan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berserah dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.